Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini memperlihatkan sebuah situasi yang sangat manusiawi. Orang banyak mengikuti Yesus ke tempat yang sunyi. Mereka lapar, tetapi tidak ada makanan yang cukup. Para murid segera melihat masalahnya. Mereka berpikir secara realistis. Uang tidak ada, pasar juga tidak ada, dan orang yang harus diberi makan sangat banyak. Bagi para murid, situasi itu tidak mungkin diatasi. Namun Injil mengatakan bahwa Yesus bertanya kepada mereka untuk menguji mereka. Saudara-saudari, seringkali Tuhan juga membiarkan kita menghadapi situasi yang tampaknya tidak mungkin diselesaikan. Masalah keluarga, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, atau pelayanan kadang terasa terlalu berat. Pada saat seperti itu kita sering berpikir seperti para murid, ini tidak mungkin, tidak ada jalan keluar, kita tidak mampu. Tetapi justru dalam situasi seperti itulah Tuhan ingin mengajar kita percaya kepadanya. Bagi manusia mungkin tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia dapat mengubah keadaan yang paling sulit sekalipun, bahkan yang lebih besar lagi, ia dapat mengubah hati manusia. Saudara-saudari, hal menarik dari mujizat ini adalah bahwa Yesus tidak bekerja sendirian. Ia meminta para murid membawa apa yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Secara manusiawi itu sangat sedikit, bahkan hampir tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan jumlah orang yang harus diberi makan. Namun ketika yang sedikit itu diberikan kepada Yesus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Makanan itu menjadi cukup bagi semua orang. Saudara-saudari, ini adalah pelajaran penting bagi kita.
Tuhan tidak menuntut kita memberikan sesuatu yang besar. Ia hanya meminta apa yang kita miliki. Mungkin yang kita miliki hanya sedikit waktu, sedikit tenaga, sedikit kemampuan, sedikit harta. Tetapi jika yang sedikit itu kita serahkan kepada Tuhan dengan hati yang tulus, Tuhan dapat membuatnya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudari, mujizat ini juga mengarahkan kita pada misteri yang lebih besar lagi, yaitu Ekaristi. Yesus memberi makan orang banyak dengan roti, tetapi Ia ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, dirinya sendiri sebagai roti kehidupan. Dalam Ekaristi, Yesus tidak hanya memberi kita sesuatu, Ia memberi dirinya sendiri. Karena itu kita perlu bertanya kepada diri kita, ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang sebenarnya kita cari? Apakah kita hanya mencari kenyamanan, berkat, atau pertolongan? Ataukah kita sungguh mencari Kristus sendiri? Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita belajar 3 hal. Percaya kepada Tuhan ketika situasi terasa mustahil. Murah hati memberikan apa yang kita miliki, dan semakin mendekat kepada Kristus yang memberi dirinya bagi kita. Karena ketika yang kecil kita serahkan kepada Tuhan, Ia dapat mengubahnya menjadi mujizat besar bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.